Hola Mina! Di video kali ini saya akan membahas kemungkinan series Black Clover akan mengalami time skip keduanya. Sebelum masuk ke pembahasannya, bagi kalian yang menonton video ini, kami minta dukungannya untuk subscribe channel ini. Karena berdasarkan analisis data ini, banyak viewer kami yang ternyata tidak mensubscribe channel ini. Bagi kami, satu subscribe dari kalian itu sangat berarti untuk perkembangan channel ini. Dan tentunya kami semakin semangat lagi untuk membuat konten menarik lainnya. Thank you! Oke, kita langsung masuk saja ke pembahasannya. Manga Black Clover pertama kali memperkenalkan time skip atau lompatan waktu selama 6 bulan pada chapter 229. Saat itu dalam manga maupun animenya tidak menunjukkan apapun yang terjadi selama 6 bulan dan langsung melompatinya. Tapi dalam versi animenya, mereka memperluas cerita dan membangun jembatan untuk menghubungkan cerita sebelum time skip menuju salah satu arc terpenting dalam cerita, yaitu arc Kerajaan Spade. Meskipun 6 bulan adalah waktu yang terbilang sangat singkat, tapi ada perubahan yang signifikan dan terlihat nyata dari segi fisik karakter maupun kekuatan mereka. Semua karakter telah berlatih. Yuno berlatih sendiri dibantu Langris, sedangkan Asta dan kawan-kawan berlatih bersama Ksatria Sihir Kerajaan Heart untuk persiapan menghadapi pertarungan melawan Darkrai di Kerajaan Spade. Perubahan yang paling terlihat tentunya ada pada main karakter utama kita, yaitu Asta. Meskipun saat itu pelatihan di Kerajaan Heart berfokus pada Ksatria Sihir yang memiliki mana mumpuni, tapi Asta yang tidak memiliki mana masih bisa berlatih karena potensi kekuatannya yang bisa mengalahkan iblis. Padahal saat itu Magna yang memiliki mana saja tidak bisa mengikuti pelatihannya dikarenakan mana dia terlalu sedikit. Magna langsung didiskualifikasi oleh Gajah untuk tidak mengikuti pelatihan dari Kerajaan Heart. Walaupun Asta bisa berlatih bersama di Kerajaan Heart, tapi dia berlatih terpisah dengan Ksatria Sihir lainnya. Asta pun melatih dirinya sendiri. Dia melatih fisiknya dan menjadi lebih kuat hingga memiliki otot-otot yang besar. Dia juga berlatih menggunakan pedang-pedang iblisnya dan membuka potensi pedang-pedang itu. Bahkan setelah time skip, Asta bisa terbang sendiri menggunakan Demon Slayer-nya. Asta bahkan bisa melawan Dante dan mengalahkannya dengan bantuan Yami. Time skip atau lompatan waktu adalah sebuah plot terbaik yang membantu penulis dalam mengembangkan cerita dan karakter. Selain untuk mempersingkat cerita, adanya time skip juga memberikan beberapa keuntungan lain dari segi struktur narasi yang ada. Mereka melewatkan hal-hal sederhana dan langsung menuju hal-hal yang penting. Melalui time skip, mereka bisa memperkenalkan sosok karakter baru, memperlihatkan secara singkat bagaimana perkembangan sebuah karakter, dan apa yang akan terjadi selanjutnya terhadap karakter tersebut setelah masa time skip terjadi. Dengan manga yang masih berlangsung hingga saat ini, ada peluang dalam manganya untuk mengadaptasi time skip keduanya, terutama setelah pengenalan karakter Lucifero dengan kekuatannya yang sangat luar biasa. Menurut saya sekarang akan menjadi waktu yang sangat tepat untuk memperkenalkan time skip kedua kalinya. Selama masa time skip itu, para Ksatria Sihir bisa berlatih lagi supaya menjadi cukup kuat untuk bisa mengalahkan Raja Iblis. Selain itu, dalam pameran online Black Clover yang sudah kita bahas sebelumnya merupakan cara yang tepat untuk memprediksi masa depan cerita Black Clover. Bagi kalian yang belum melihat pembahasan pameran online Black Clover ini, kalian bisa klik link yang ada di deskripsi. Pameran online ini menampilkan kumpulan gambar dan visual dari cerita Black Clover yang biasanya menggambarkan peristiwa yang akan terjadi di masa depan. Para fans Black Clover tentunya dengan cepat menyadari hal itu. Mereka memperhatikan beberapa perubahan menarik sebelum dan sesudah dalam tampilan koleksi foto-foto pameran online itu. Seperti koleksi foto yang awalnya baik-baik saja, tiba-tiba di versi sesudahnya menjadi terbakar dan dihancurkan. Versi yang dibakar dan dihancurkan ini menjadi petunjuk akan ada sesuatu yang buruk terjadi kepada mereka. Dan ini bisa saja menjadi bukti bahwa akan ada time skip selanjutnya di Black Clover. Selain itu, ada bukti lain yang bisa kita jadikan acuan bahwa Black Clover akan mengalami time skip keduanya, yaitu ada pada opening anime Black Clover. Ada satu detail menarik dari opening Black Clover, yaitu kekuatan gelap misterius yang menyerang Kerajaan Spade. Kita bisa melihat bagaimana awan-awan hitam atau energi gelap menyerang dari atas Kerajaan Spade. Energi gelap itu sepertinya berasal dari wilayah yang tertutup awan di atas Kerajaan Spade dalam peta dunia Black Clover. Banyak dari para fans yang percaya bahwa ini adalah wilayah atau benua tersembunyi yang akan terungkap di chapter-chapter selanjutnya. Ada dua kemungkinan tanah ini akan digunakan dalam cerita Black Clover ke depannya.
Pertama, seperti yang kita jelaskan dalam prediksi chapter 328 sebelumnya, Lucifero akan berada dalam situasi terpojok saat melawan Asta. Bahkan dia bisa saja mengalami kekalahan. Tapi saat itu Adramelech bergerak turun menyelamatkan Lucifero dan membawa kabur Lucifero ke pulau atau wilayah tersembunyi yang tertutup awan di atas kerajaan Spade. Di sana Lucifero akan mengumpulkan kekuatan dan pasukan. Dia akan mencari cara untuk membuka gerbang dunia bawah tersisa. Dia pun akan mencari cara cepat untuk bisa bermanifestasi 100%. Sementara itu, para kesatria sihir akan tetap di kerajaan Spade dan sisanya akan pergi mencari tambahan kekuatan seperti meminta bantuan ke kerajaan Diamond, hutan penyihir, atau kuil bawah laut. Dan masa time skip kedua ini akan melewati proses itu. Hingga akhirnya setelah time skip, perang akhir sesungguhnya pun akan dimulai. Atau bisa saja para kesatria sihir yang akan menggunakan pulau atau wilayah misterius itu untuk berlatih dan menjadi lebih kuat. Setelah keadaan Lucifero terpojok oleh Asta, Adramelech turun tangan dan membantu Lucifero menghadapi Asta yang durasi Devil Union mode-nya tersisa 5 detik lagi. Saat itu para kesatria sihir mungkin akan mengalami kekalahan atau mundur sementara waktu untuk mendapatkan lebih banyak kekuatan. Dan pulau atau wilayah misterius di atas kerajaan Spade itulah menjadi lokasi yang sempurna bagi para kesatria sihir untuk pindah ke sana dan melatih diri mereka sendiri. Sedangkan Lucifero dan para iblis lainnya tetap berada di kerajaan Spade untuk membuka kembali gerbang dunia bawah hingga Lucifero bisa bermanifestasi 100%. Masa time skip kedua ini akan melewati proses itu. Kemudian setelah time skip, para kesatria sihir akan kembali datang menginvasi kerajaan Spade dengan kekuatan yang lebih besar lagi. Kesimpulannya, Black Clover telah menyiapkan banyak kejutan dan plot twist untuk para penggemarnya. Time skip keduanya akan memberikan kesempatan sempurna untuk menunjukkan perkembangan karakter. Dan dengan ancaman baru yang diramalkan dari pameran online, sudah waktunya bagi kedua kubu untuk mempersiapkan diri menghadapi pertempuran akhir dalam saga ini. Bagaimana menurut kalian? Apakah itu memungkinkan? Tulis pendapat dan diskusikan di kolom komentar. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan tentang kemungkinan series Black Clover akan mengalami time skip keduanya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam narasi maupun dalam terjemahan dan penyebutan istilah asing. Tetap nantikan konten Black Clover dan konten menarik lainnya hanya di channel ini. Dan jangan lupa bantu subscribe, like, komen, dan share videonya. Jangan lupa juga nyalakan loncengnya supaya kalian update terus dengan channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.